Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan observasi mengenai peternakan unggas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Saiful Anwar. Saya Andre Pariwasukma. Saya Savanesa. Saya Ralfa. Saya Nabila. Saya Mufri. Sebelumnya Bapak izin bertanya, untuk lokasi peternakan jenis puyuh ini itu di mana ya Bapak? Titik lokasi Jalan Cep Kartawirya, Gang Arisantir, nomor 228, RT 6 RW 7, Kota Cimahi. Peternakan puyuh Shifa, tempat edukasi dan observasi penelitian unggas, Kota Cimahi. Untuk peternakan ini benar namanya puyuh Shifa atau ada pemilik lainnya Pak? Iya, puyuh Shifa benar namanya puyuh Shifa, itu diambil nama dari anak Bapak yang nomor 2. Kebetulan Bapak mengelola sekeluarga, Bapak sendiri, istri, dan anak Bapak juga. Bapak sendiri namanya siapa? Nama Bapak Dudu Sunardi yang punya peternakan puyuh Shifa. Saya izin bertanya, kira-kira ini luas peternakannya berapa meter ya? Ini luas untuk lokasi 7 kali 3, jadi 21 meter persegi. Untuk kapasitas puyuh 2.800 ekor. Kira-kira peralatan apa saja yang perlu dibutuhkan untuk membuat peternakan ini? Pertama kayu, yang kedua ram kawat untuk supaya sesuai dengan ukuran umur, dan lampu juga, fittingnya juga semua itu peralatan mudah didapat, soalnya masih ada di toko material, toko besi itunya. Selanjutnya ya Pak, saya tuh akan nanya tentang pastilah puyuh di sini tuh dikasih vitamin lah ya Pak. Iya. Vitamin apa sih Pak yang digunakan Pak? Kalau Bapak kebetulan di peternakan ini tidak menggunakan obat atau jamu atau produk-produk kimia, karena Bapak menggunakan herbal. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan sel induk telur supaya telurnya lancar, Bapak menggunakan buah mengkudu sama daun mengkudu sama gula aren, lalu direbus. Nanti kalau udah dingin dikasih ke unggasnya langsung. Selanjutnya untuk pakan Pak. Di sini puyuh di sini diberi pakan berapa kali sehari Pak? Di puyuh, unggas jenis puyuh membutuhkan pakan 30 gram. Itu dikasih pagi 15 gram, sore 15 gram. Jenis pakan apa Pak yang digunakan untuk burung puyuh ini Pak? Bapak menggunakan pakan olahan dari pabrik langsung, soalnya kalau ngeracik sendiri reproduksi telur terhambat. Jadi Bapak menggunakan produk Sinta SP22 untuk pakan puyuh petelur. Oke Pak. Modal awal dari peternakan ini berapa? Dulu Bapak punya uang 1.500.000 untuk pembelian kandang, bikin kandang. Yang 500.000 untuk pembelian bibit unggas jenis puyuh dari Blitar. Kalau untuk keuntungan yang didapat dari peternakan ini berapa Pak? Untuk bulan ini Bapak menghasilkan 22 juta per bulan dari semua produk unggas jenis puyuh. Penjualan DOKI, penjualan PST, penjualan daging, penjualan telur juga, penjualan kotorannya juga, itu per bulan 22 juta. Untuk hasil peternakannya itu dijual kemana? Untuk dok Bapak udah ada yang ngambil, untuk PST juga ada yang ngambil. Kalau telur Bapak dijual ke pasaran tradisional sama ke rumah sakit. Kalau pembibitan itu untuk dijadikan petelur lagi, Bapak sudah ada yang ngambil ke sini. Di unggas jenis puyuh, proteinnya paling tinggi di semua jenis unggas. Ayam aja 16% untuk butuh protein. Kalau puyuh kan 24%, burung unta aja cuma 19,5, nggak nyampe 24. Karena meskipun bobot bodinya kecil, itu butuh proteinnya lebih tinggi. Ayam butuh pakan 70 gram. Kalau puyuh 30 gram. Beda bobot, tapi protein lebih tinggi puyuh. Jadi perbandingan telur puyuh 1 butir, itu untuk telur ayam 1 kilo. Burung unta 2, gede kan burung unta. Nah, burung unta 2,
kalau telur puyuh cukup 1 untuk perbandingan protein dan gizi yang terkandung dalam telur puyuh. Kalau daging itu proteinnya lebih tinggi dari ayam 8 ekor untuk bobot 1,8 ayam. Kalau ini cuma 220 gram per ekor, tapi bobot protein dan gizinya lebih tinggi. Jadi bisa mempercepat penyembuhan stroke. Karena Bapak sekarang udah join sama peracik pembikin obat tradisional dari Babah Kuya Pasar Baru. Kemarin udah kesini, jadi itu bisa dimakan sama orang, diracik lagi obatnya, ada ramuan khusus. Jadi bisa mempercepat penyembuhan stroke. Kalau beda dengan ayam, jadi kebanyakan yang dibutuhkan ayam, soalnya banyak sih kalau ayam ternak. Kalau puyuh, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Perawatan harus ekstra. Karena kalau tidak ada kalau perawatannya hanya sekedar mengurus hobi, wah itu mah kerepotan nantinya. Yang ada di sini ada blaster coklat, blaster hitam, sama autumn blaster, sama malon manuk londo. Itu manuk londo kebutuhan pakannya 45 gram per hari untuk 1 ekor karena bobotnya lebih tinggi dari blaster. Jadi blaster. Jadi telurnya juga lebih gede. Ini cuma 13 gram. Kalau itu kan 16-18 gram per butir dari 1 ekor puyuh malon, jenis malon. Ini kalau misalnya si ayamnya dapatnya dari puyuh betina atau jantan, apa keduanya bisa? Kalau puyuh yang betina yang ngeluarin telur, cuman yang membedakan untuk ke pasaran tidak perlu pakai pejantan. Tapi kalau untuk masuk mesin tetas kita harus pakai pejantan. Dan perbedaan fertil sama non fertil, itu non fertil nggak pakai pejantan. Kalau fertil itu ketahanan telurnya cuma 7 hari. Lewat dari 7 hari, embrio yang ada di dalam telur ini akan aktif. Jadi maksudnya kuning telurnya ada darahnya, nanti ada titiknya. Nanti setelah 4 hari, nanti ada akar gitulah. Nah, nanti dia akan ada akar berwarna merah, itu berbentuk darah. Jadi dia akan aktif, si embrionya membentuk janin puyuh. Nah, kalau puyuh yang non fertil itu ketahanannya 4-6 bulan. Kalau produk Bapak, kalau di produk peternakan Sipa, soalnya lebih lama, asal jangan masuk kulkas. Karena kalau masuk kulkas itu protein dan gizi yang ada terkandung di dalam telur puyuh ini akan berkurang. Jadi bukan bagus disimpan di kulkas. Kalau 1-3 hari mah nggak apa-apa, aman. Nanti kalau kita tetasin, kalau kita pecahin telurnya, kalau mau dimasak, itu pasti si telur kuningnya, kalau enggak telur putihnya nempel ke kulit telur. Nah, telur ayam juga sama, jadi proteinnya akan berkurang kalau kelamaan di dalam kulkas. Emang dalam kulkas pintunya juga suka ada tundukannya ya. Nah, emang disediain hanya untuk 3 hari. Nanti selebihnya tidak boleh. Itu kalau dikonsumsi hanya untuk mengenyangkan aja, jadi proteinnya udah nggak ada, gizinya juga udah hilang. Soalnya disedot sama dinginnya kulkas beda dengan freezer. Nah, kalau freezer itu si embrionya dia akan diem, cuman aktif. Gitu. Jadi si kuning telurnya proteinnya ada di dalam. Jadi kalau lebih dari 3 hari, protein hilang. Beda dengan di freezer. Kalau di kulkas dia akan nempel si kuning telurnya ke kulitnya. Nah, ini mesin tetas nanti kalau dalamnya dingin, dia akan nyala. Nanti kalau panasnya sampai 39 derajat, 39,0 derajat Celcius. Nah, nanti kalau dia mati kalau 39. Nanti kalau 38,5 itu dingin tanahnya di dalam. Jadi dia nyala sendiri. Ini bawahnya pakai air. Airnya air hujan. Nah, ini bawahnya pakai air hujan banget, Pak. Ya, karena kandungan dalam air hujan itu ada zat asam, zat garam, asam amino, CO2+ sama HO2+ yang terkandung dalam air hujan itu akan mempercepat pemecahan kulit telur. Jadi dia akan kelembabannya lebih cepat. Soalnya kelembabannya harus 70% untuk telur jenis unggas jenis puyuh. Itu ntar kalau misalnya kan si telurnya kan menetas ya, Pak. Iya. Ntar ngebedain itu Jantan sama betina, iya. Jadi kalau jantan itu si telur lancip, kalau yang betina itu di dalam telur ya, masih berbentuk telur. Kalau yang betina itu oval. Ya. Nah, nanti kalau sudah netas 1 kali 24 jam. Kalau udah netes, ini kan batasnya 16 sampai 17 hari di dalam ini. Nanti netes. Kalau udah netes pindah ke sini, ke inkubator. Ini inkubator kandang penghangat. Jadi khusus puyuh yang dari 1 hari sampai 28 hari harus pakai lampu. Ntar dibedain, kalau misalkan udah netes cowok-cowok, nanti dibedain apa masih tetap disatuin? Disatuin, harus sama.
Jadi asal masuk ke simpang hangat dulu, nanti udah dewasa, nanti dipisahin. Jantan sama betina. Soalnya Bapak gabung sama komunitas reptil Indonesia dan Jawa Barat. Itu membutuhkan pakan perharinya 800 ekor untuk bayi puyuh. Jadi yang masih kecil seperti itu, nah itu baru kemarin yang kecil. Kalau kehidupan puyuh Pak bisa sampai berapa tahun Pak? Ya? Itu tahan puyuh selama asal pengurusannya bagus, 4-5 tahun dia masih aktif dan hidup. Tapi kalau asal-asalan ngurus itu ya paling lama 13 bulan. Menurut Bapak, harapan Bapak untuk para puyuh-puyuh ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Kedepannya langkah lebih bagus. Bapak juga akan menambah populasi. Sebenarnya Bapak sudah ada 2 lokasi, cuman itu yang tempat untuk khusus petelur tidak bisa dipakai observasi dan edukasi karena belum ada izin dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Jadi hanya untuk petelur aja. Kalau di sini kan masih tetas ada inkubator, ada pembesaran ada. Kalau di sana itu cuman petelur aja kapasitas untuk 3.500, yang di Padalarang 10.000. Di samping Tol Timur Padalarang itu punya Bapak juga, cuman Bapak punya pekerja. Kalau di sini untuk observasi, soalnya titik map yang di sini itu dibikin sama orang ITB juga. Jadi ITB, Unpad, Unpas, Unpar, Unikom, UPI, Universitas Giji Gunung Batu Babakan Loa, Universitas Kesehatan Hewan Jatinangor, Universitas Unsil, Universitas Siliwangi, Universitas Unjani, SMA Negeri Semua Kota Cimahi, observasinya di Peternakan Puyuh Sipa. Jadi untuk bulan September, nah sekarang nambah jadi bulan Oktober ada yang observasi, SMP 5 juga ke sini, Seman 5 juga nambah. Seman 1 juga nambah, kemarin kapasitas untuk 400 orang, 400 siswa, sekarang nambah. Dulu cuma 500-600, sekarang nambah. Gitu. Jadi mudah-mudahan Peternakan Puyuh Sipa bisa nambah lokasi, jadi untuk bisa memperluas untuk observasi titik kita tetap di sini, cuman kita akan perluas lokasinya supaya bisa menambah populasi kandang dan populasi unggas jenis puyuh. Jadi nanti kalau ruangannya bisa luas, jadi bisa ayam, bebek, semua jenis unggas ada di sini. Kalau sekarang kan jauh, bebek ada di Ranca Ekek, di Kiara Condong unggas jenis angsa, itu burung uta ada di Gede Bage. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk kami wawancara. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu istirahatnya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan ke semua siswa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan atau tata cara berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.